Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sang Putu Febri Wira Pratama dengan NIM 18085610112 dari Program Studi Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yaitu proyek perancangan sistem informasi inventory barang. Ada 4 pembahasan dari presentasi ini yaitu dengan pemaparan latar belakang, kemudian pemaparan persiapan perancangan yang meliputi pembuatan storyboard, use case diagram, dan user persona. Kemudian implementasi yang meliputi pembuatan wireframe, mockup, dan prototype. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pembahasan latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, terutama dalam bidang perekonomian, menyebabkan persaingan dalam bidang usaha semakin kompetitif, sehingga penggunaan teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat di segala bidang perusahaan. Salah satu contoh penerapannya yaitu pengembangan sistem informasi inventory barang. Nah, pencatatan data supplier, master barang, stock in, dan stock out masih dilakukan secara manual dengan pencatat pada media kertas seperti buku. Nah, hal tersebut memungkinkan catatan tersebut bisa hilang atau rusak, sehingga menyebabkan pencatatan secara manual ini menyebabkan pihak toko tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah barang yang ada dalam gudang karena tidak ada sistem yang terintegrasi dengan baik antara bagian penjualan dan gudang. Kemudian, berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka dibangunlah sistem informasi inventory barang. Nah, sistem ini merupakan aplikasi aktivitas dalam proses pengolahan data barang yang terdapat di dalam suatu ruang penyimpanan atau gudang. Sistem yang dirancang akan dinamakan SIN barang, yaitu sistem informasi inventory barang, yang dapat melakukan pengelolaan produk dan data supplier, pencatatan stock in dan stock out, dan pencatatan user, sehingga lebih terstruktur dan efektif. Nah, selanjutnya pada persiapan yaitu pembuatan storyboard, use case diagram, dan user persona. Mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu apa sih storyboard. Nah, storyboard merupakan sebuah tool yang memberikan dan menjelajahi pengalaman pengguna dengan produk secara visual. Nah, storyboard ini menampilkan bagaimana cara pengguna menggunakan produk seperti apa yang ditampilkan di dalam film. Nah, pada slide di sebelah yang ada di layar ada 4 storyboard yang saya bikin, 4 layout storyboard yang saya bikin. Yang pertama itu menggambarkan sebuah pegawai di sebuah toko itu mengalami kebingungan dengan pencatatan produk itu secara manual karena memungkinkan catatan itu rusak atau mudah dibuang atau hilang. Jadi dari pegawai itu mempertanyakan keamanan dari penggunaan pencatatan secara manual. Nah, kemudian ia memikirkan sebuah sistem yang dapat mengelola data produk, supplier, barang masuk dan barang keluar yang lebih struktur dan efisien. Nah, makanya ada sistem informasi inventory barang ini. Nah, selanjutnya dengan pembuatan use case diagram. Nah, use case diagram ini adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya sendiri. Nah, dapat dilihat pada slide. Nah, itu ada use case diagram dengan 2 pengguna yaitu owner dan pegawai, di mana owner dapat menggunakan seluruh fitur yang ada pada sistem, dari master kategori, master produk, hingga login. Sebaliknya, untuk pegawai hanya satu fitur yang tidak dapat digunakan yaitu user. Jadi pegawai tidak dapat mengelola, yakni menambah atau menghapus user yang ada pada suatu sistem tersebut. Jadi hanya owner saja yang bisa. Selanjutnya ada user persona. Nah, user persona ini adalah karakter fiksi
yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk mewakili target audiens atau pengguna yang mungkin menggunakan layanan, produk, barang, jasa, atau merek yang desainer kembangkan. Nah, user persona ini akan dilengkapi dengan sekumpulan data-data relevan tentang pengguna, mulai dari jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, usia, status perkawinan, kemudian keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat pada slide itu user persona untuk sistem informasi inventory barang yang bertujuan untuk yang pada sistem ini bertujuan untuk mengelola data supplier, produk, hingga pencatatan barang masuk dan keluar secara efektif dan efisien. Nah, yang pengguna ini memiliki latar belakang tamatan dari sekolah menengah atas negeri di Bali, yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai toko yang meliputi job desk yaitu kelola supplier, produk, dan pencatatan barang masuk dan barang keluar yang melalui media kertas. Selanjutnya pada pembahasan implementasi meliputi wireframe, mockup, dan prototype. Nah, wireframe, apa sih wireframe gitu? Nah, wireframe itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu sistem atau item di halaman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya. Nah, wireframe itu sendiri memungkinkan seorang developer dengan mudah mengerjakan serta mengembangkan struktur dan arah dari website atau aplikasi yang sedang ia kembangkan gitu. Nah, berikut ada wireframe yang saya bangun, yang saya buat untuk sistem informasi barang ini. Pertama ada untuk wireframe halaman login, kemudian sebelahnya ada untuk halaman dashboard yang meliputi jumlah dari data supplier, produk, stok in dan stock out. Kemudian ini untuk tampilan halaman supplier dan tambah supplier. Untuk fitur yang lainnya itu tampilannya agak jauh beda dari fitur supplier untuk menampilkan maupun menambah data. Nah, kemudian mockup. Apa sih mockup? Mockup adalah model atau rancangan dari sebuah konsep desain yang sebelumnya kita aplikasikan dengan menggunakan wireframe. Nah, setelah kita menggunakan wireframe, kita akan mengaplikasikannya pada mockup. Sedikit berbeda dengan wireframe itu hanya sketsa awal, kemudian mockup ini lebih bagusnya atau lebih halus, lebih kompleksnya daripada wireframe. Dapat dilihat pada isi icon atau pewarnaan, gradasi, dan menu-menu lainnya. Dapat dilihat pada slide itu untuk mockup pada halaman login, halaman dashboard, halaman supplier, dan halaman untuk tambah supplier atau update supplier. Nah, kemudian selanjutnya pada prototype. Prototype ini seperti animasi dari mockup yang sudah kita buat. Nah, ini dapat dilihat di layar pada prototype dari mockup yang saya bikin, yang saya bangun, yaitu ini yang pertama halaman loginnya. Setelah kita masuk, kita akan melihat halaman dashboard yang menampilkan jumlah supplier, jumlah produk, jumlah stok in dan stok out. Nah, untuk fitur-fitur ini salah satunya saya akan praktekkan itu supplier. Di sini akan menampilkan data-data supplier yang terdapat pada database seharusnya. Kemudian data tersebut dapat ditambah lagi atau di-update atau dihapus, contohnya untuk ditambah. Nah, pada form tambah ini dapat dilihat ada 4 informasi yang dibutuhkan untuk menambahkan suatu data supplier, yaitu nama supplier, nomor teleponnya atau kontaknya, alamat, dan deskripsinya itu mengenai supplier tentang apa gitu. Dan dapat dilihat pada tampilan itu terdapat 5 data supplier, di mana
Ini dapat diupdate, misalnya ini update-nya. Nah, ini dapat diupdate kembali. Setelah kita melakukan update, kita submit saja. Kemudian selanjutnya saya akan menembakkan untuk produknya. Nah, produk ini nggak jauh beda, terdapat sama juga, tapi informasi yang dibutuhkan itu lebih banyak, lebih kompleks, yaitu ada kode barangnya, ada nama produknya, dan nama barang, atau ada kategori, satuan, hari pembeli, hari penjual, dan kuantitas. Nah, gitu. Kemudian ada kelola user. Nah, di sini nggak jauh beda. Di sini kita dapat menampilkan user yang terdapat atau terdaftar pada sistem informasi ini. Kemudian kita dapat menambahkan, mengedit atau mengupdate dari data dari user tersebut. Nah, setelah kita mendemokan dengan prototype, maka selanjutnya atau yang terakhir pada kesimpulan. Kesimpulannya itu di mana rancangan sistem informasi inventory barang ini dimulai dengan menganalisis user persona, kemudian merancang storyboard dan use case diagram. Nah, setelah perancangan tersebut kita mengaplikasikannya pada melalui wireframe, mockup, dan prototype dengan tentunya feedback dari pengguna. Nah, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pegawai toko untuk mengelola barang yang biasanya dengan menggunakan manual. Maka dengan menggunakan sistem ini lebih efektif, sehingga mengurangi kesalahan yang timbul dari pencatatan secara manual. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah